teman-teman, perkenalkan nama saya Gustria Balensa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi danau, sungai, dan juga ruaya. Sungai terbentuk dari air yang ada di darat. Biasanya sumber airnya itu berasal dari air hujan, mata air, ataupun gletser yang mencair. Air yang ada di sungai ini juga biasanya mengalir dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Sungai juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah air sungai selalu mengalir ke laut. Yang kedua adalah air sungai memiliki satu arah aliran. Yang ketiga, air sungai termasuk ke dalam perairan lotik, yaitu air yang selalu mengalir terus-menerus. Lalu air ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki rasa yang tawar. Namun, setiap sungai memiliki kandungan dan warna yang berbeda-beda. Sungai juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah sungai berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama adalah bagian hulu. Nah, ciri-ciri di bagian hulu ini adalah airnya sangat deras dan juga terdapat batu-batuan yang besar. Yang kedua adalah bagian tengah, di mana pada bagian tengah ini airnya sudah tidak terlalu deras lagi tapi masih mengalir. Lalu batu-batuannya juga tidak terlalu besar lagi. Sedangkan untuk bagian terakhir yaitu adalah bagian hilir, di mana bagian hilir ini memiliki ciri-ciri airnya sudah tenang, lalu tidak terdapat batu-batuan besar, namun terdapat banyak pasir. Lalu ada sungai yang berdasarkan sumber airnya. Yang pertama adalah sungai hujan. Nah, sungai ini berasal dari air hujan. Sedangkan untuk sungai gletser ini sumber airnya berasal dari gletser yang mencair. Lalu ada sungai campuran. Nah, sungai campuran ini sumber airnya itu biasanya berasal dari air hujan ataupun gletser yang mencair. Lalu ada sungai berdasarkan jenis debit aliran airnya. Yang pertama adalah sungai permanen, di mana sungai permanen ini debit airnya tidak dipengaruhi oleh musim. Lalu yang kedua ada sungai periodik, di mana sungai ini debit airnya atau arah alirannya dipengaruhi oleh musim. Sedangkan yang ketiga adalah sungai episodik, di mana sungai ini arah alirannya hanya ada pada musim penghujan saja. Selanjutnya yaitu karakteristik ekologi danau. Danau adalah bentukan alam berupa cekungan yang diisi oleh air. Nah, danau ini biasanya berada di tengah-tengah daratan. Danau biasanya memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah jenis-jenis danau berdasarkan airnya. Yang pertama adalah danau air tawar. Nah, danau ini memiliki ciri-ciri yaitu berasa tawar, dan juga danau ini memiliki pelepasan berupa sungai. Nah, contoh danau ini yaitu danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Lalu yang kedua yaitu danau air asin. Seperti namanya, danau ini memiliki ciri-ciri yaitu berasa asin airnya. Lalu danau ini juga berbeda dengan air tawar. Danau ini tidak memiliki pelepasan berupa sungai. Justru danau ini menjadi titik akhir dari pelepasan sungai-sungai itu. Nah, biasanya contoh danau ini yaitu Danau Sentani yang ada di Papua. Lalu yang ketiga yaitu danau air asam. Seperti namanya, danau ini berasa asam dikarenakan danau ini memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi. Biasanya danau ini merupakan kawah gunung berapi yang telah diisi oleh air hujan. Danau ini biasanya berwarna kuning-kuningan. Lalu contoh danau ini yaitu Danau Tangkuban Perahu yang ada di Jawa Barat. Yang kedua adalah jenis-jenis danau berdasarkan kapasitas airnya. Yang pertama yaitu danau permanen, di mana kapasitas airnya tidak dipengaruhi oleh musim. Lalu yang kedua yaitu danau temporer, di mana danau tersebut kapasitas airnya bersifat fluktuatif, di mana saat musim penghujan tiba airnya akan meluap dan saat musim kemarau tiba airnya akan surut. Selanjutnya yaitu jenis danau berdasarkan produksi materi organiknya.
Yang pertama adalah danau oligotrofik, di mana danau ini memiliki sedikit sekali kandungan makanannya dikarenakan fitoplanktonnya tidak produktif. Yang kedua adalah eutrofik, di mana danau eutrofik ini kaya akan sumber makanan dikarenakan fitoplankton dalam danau tersebut sangat produktif. Selanjutnya itu jenis-jenis danau berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama adalah danau tektonik, di mana danau ini terbentuk akibat gerakan-gerakan tektonik yang terjadi di lempeng bumi. Yang kedua adalah danau vulkanik, di mana danau ini terbentuk oleh kawah gunung berapi yang terisi oleh air hujan. Lalu yang ketiga adalah danau tektovulkanik, di mana danau ini terbentuk akibat gabungan dari proses vulkanik dan proses tektonik. Selanjutnya itu karakteristik ekologi Ruwaya. Ruwaya ini juga disebut sebagai perairan payau, di mana perairan payau yaitu pertemuan antara sungai dan juga laut. Biasanya perairan payau ini dipengaruhi oleh pasang surut laut dan juga musim. Ciri-ciri perairan payau ini yaitu kandungan garamnya yang sedang atau salinitas airnya yang sedang, airnya cukup keruh, lalu memiliki ombak akibat air laut, dan payau ini dimanfaatkan oleh ikan-ikan yang melakukan migrasi. Contohnya itu seperti ikan salmon, di mana ikan salmon hidup di laut lalu bermigrasi melalui perairan payau ke sungai untuk melakukan reproduksi. Lalu setelah melakukan reproduksi, ikan tersebut akan kembali lagi ke laut. Sekian penjelasan dari saya mengenai karakteristik ekologi danau, sungai, dan juga ruwaya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Sekali lagi, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.